Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik nak Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Mungkin rasanya ada Bapak tadi kurang terdengar ya, salamnya kurang kencang gitu. Baik, jalan-jalan gitu ke Pulau Jawa. Cakep, Jangan lupa beli kuaci. mantap. Adik salam kurang taranga, ancak diulang sekali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang paling berbahagia bagi anak Bapak semuanya. Dan salawat berkaitan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nah Bapak, sebelum kita belajar, hendaklah kita sebentar untuk berdoa kepada Allah supaya pembelajaran kita ini diberikan penuh manfaat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dan manfaat untuk kita semua. Silakan salah satu dari seorang kita untuk memimpin doa, silakan. Silakan Bapak, silakan anak Bapak Junaidi. Silakan. Siap, gerak, mat, gerak, tegap, gerak, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Bapak Junaidi. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Ya, Pak. Baik, anak Bapak, selanjutnya adalah kita cek dulu kehadirannya. Apakah kita semuanya hadir? Hadir, Pak. Ada yang sakit atau gimana? Tidak, Pak. Hadir semua, Pak. Oke. Baik, nah, hadir semua, luar biasa. Baik, berikutnya coba lihat, nah Bapak lihat, ada nggak sampah atau di sekeliling kita? Kalau ada, anak Bapak tolong dikutip, dimasukkan di kantong sampah, dan bagi yang laki-laki, tentunya memasukkan bajunya dan merapikan semua atribut yang ada yang lengkap. Silahkan. Sudah, Sudah? Pak. Sudah bersih semua, Pak. Baik, itulah. Kalau kita sudah bersih, berarti kita siap belajar. Nah, itulah pentingnya. Salah satu hadis mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Inna dzafatul minal iman. Bahwasanya orang yang bersih itu sangat banyak manfaatnya. Nah, baiklah Bapak. Selanjutnya adalah, nah di sini ada nggak suka yang bernyanyi gitu? Ayo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada, oke. Kalau Pak ada yang suka bernyanyi, tentunya kita semua ini suka bernyanyi ya. Kita bernyanyi bukan sembarang bernyanyi seperti yang ada di video ini atau K-pop atau gimana. Kita bernyanyi Indonesia Raya untuk meningkatkan nasionalisme kita. Silakan kepada Rizna untuk memimpin di depan untuk dirijennya. Ya, Pak. Sudah? Baik. Ya, Pak. Silakan anak Bapak bernyanyi. Bapak akan memutarkan videonya. Teman-teman, baiklah teman-teman, silahkan berdiri. Oke, siap? 1, 2, 3.
Nah, baik. Selama itu adalah lagu Teman-teman Indonesia Raya diharapkan ya. duduk kembali. Nah, silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah? Nah, semangat semuanya pada hari ini? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oke, ada yang semangat, ada yang tidak tentunya. Jadi, mau nggak sesuatu yang bikin fun hari ini gitu? Mau, Pak. Baik, Bapak ada sesuatu tepuk, namanya tepuk semangat. Jadi, tepuk itu yang pertama, tepuk 1, jawabnya yes. Tepuk 2, oke. Dan tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, bisa nggak kira-kira? Coba. Siapa? Bisa, Pak. Oke, kita tes. Tepuk 1. Yes. Yes. Ah, coba ulang lagi. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsen. Konsentrasi. Belajar. Tepuk Nah, 5. belum. Nah, Masih belajar. tepuk 5. Siap belajar. Belajar. Pintar. Nah, baik nah Bapak. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah pertemuan kemarin adalah mengaji surah At-Tin, yakni membaca, dan hari ini nanti Bapak sampaikan apa materi kita. Jadi ada beberapa teknis yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah masih ingat atau masih hafal nggak dengan surah At-Tin yang kita pelajari minggu lalu? Siapa yang hafal? Ayo. Masih, Pak. Ya, Pak. Baik, mari kita baca. Tapi ada yang menghafal di rumah saking semangatnya minggu kemarin. Ada nggak? Siapa? Ayo. Ada, Pak. Saya hafal, Pak. Dia silakan Nisful Laili. Surah Baik, At-Tin ya. Ayo. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sudah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali oleh Nisful Laili. Silakan nak duduk di tempat kembali. Baik, Pak. Baik, nak Bapak. Seterusnya adalah, siapa yang bisa membacakan ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini
Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa tadi? Lihat, Pak. Nah, ini. Ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik diharapkan membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran Surah At-Tin dengan baik. Sudah, Pak. Bagus, baik. Terima kasih, Afrianto. Silahkan duduk kembali. Nah, betul sekali yang dikatakan teman kamu tadi. Bahwasanya kita mempelajari hari ini adalah tentang kejelasan dari pesan pokok-pokok surah At-Tin dengan baik. Yang kedua adalah yang diharapkan Anda semua atau anak-anak Bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini dapat membuat suatu paparan nantinya dengan surah At-Tin ini. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ada pemahaman bermakna kita di pembelajaran ini, yakninya dapat meningkatkan kemampuan siswa. Nah, jadi siswa itu adalah Ananda dan menjelaskan tentang membuat paparan tentang surah At-Tin dengan baik. Nah, ini ada Bapak ada pertanyaan ini. Satu-satu ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, Bapak ingin nanti silahkan menunjuk siapa yang mau menjawab. Nah, tahukah Ananda sebab surah At-Tin itu turun? Nah, ceritakan pengalamanmu. Pernah nak kamu mengaji gitu tentang surah At-Tin? Pernah, Pak. Oke, pernah. Di mana kamu mengaji? Di rumah, TPQ atau di mana gitu? Di masjid, Pak. Di musola, Wih, Pak. keren. Pak. Masjid ya. Mantap. Nah, kedua, pertanyaan Bapak. Anak-anak Bapak, tahukah Ananda apa pesan pokok surah At-Tin? Nah, mengapa surah ini diawali dengan sumpah atas nama buah tin dan zaitun? Bukankah ada buah-buah lainnya? Misal buah duren, buah nangka, buah kedondong gitu. Kenapa? Karena buah tersebut Karena buah tin dan bermanfaat, buah Pak. zain itu banyak manfaatnya, Pak. Wih, pintar kali. Ini pasti membaca ini di rumah. Mantap. Luar biasa. Nah, pertanyaan Bapak yang ketiga. Mengapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Apa itu? Coba. Karena punya akal, Pak. Wih, hebat. Hebat sekali. Yang kedua, sebutkan apa saja kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Bukankah kita makhluk Allah ini banyak? Ada malaikat, bahkan lebih mulia ya daripada kita. Dan mungkin ada pula ciptaan Allah yang hina seperti hewan. Kenapa harus manusia? Potensi akal yang diberikan oleh Allah, Pak. Oh, potensi akal. Luar biasa sekali. Nah, terakhir pertanyaan Bapak nih. Walaupun sempurna ya, katakanlah manusia ini sempurna. Mengapa manusia ini bisa terjerumus ke tempat yang serendah-rendahnya? Walaupun dia dikatakan sempurna. Siapa yang bisa jawab? Karena dia ingat Karena kepada Allah, dia Pak. Menggunakan Karena akalnya dia dengan baik, tidak Pak. menggunakan akalnya, Pak. Bagus, pintar sekali. Pintar-pintar anak Bapak semuanya. Hebat. Kita berikan aplausnya dulu. Lalu Bapak, selanjutnya ada beberapa hal di sini. Mari kita bahas tentang pesan-pesan pokok tentang surat At-Tin. Lah, mari kita lihat. Nah, selanjutnya. Nah, memahami pesan pokok surat At-Tin. Mohon didengar anak Bapak, nanti Bapak kasihkan suatu pekerjaan untuk anak Bapak. Nah, melalui buku yang sudah Bapak kasihkan, itu silahkan anak Bapak nanti pahami apa yang Bapak sampaikan. Jadi suatu saat nanti Bapak ingin ada yang bisa di pembelajaran Bapak nantinya Bapak kasih suatu treatment nantinya. Baik, anak Bapak, ada yang bisa baca ini? Kan Junaidi, silahkan. Memahami pesan pokok surat At-Tin. Surah At-Tin atau surah Tin adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang mengandung pesan-pesan penting tentang penciptaan manusia, Pak, dan kehidupan akhirat.
Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi inti dari pesan-pesan tersebut. Sudah, Pak? Oh, pintar, bagus jadi. Nah, jadi yang dimaksudkan teman kita tadi adalah memahami pesan pokoknya ya, atau surah At-Tin ini, atau surah At-Tin adalah salah satu dalam surah dalam Quran mengandung pesan-pesan yang penting tentang penciptaan manusia dan kehidupan akhirat. Nah, kita lanjut. Nah, surah At-Tin. Nah, kita harus kenal dulu dengan surah At-Tin. Nah, nampak surah At-Tin artinya adalah demi buah tin atau di buah ara lah di semenanjung Arab Saudi ini. Yang di Arab itu. Nah, merujuk pada sumpah Allah yang disebut dengan di awal surah. Nah, wattini wazaitun. Nah, jumlahnya anak Bapak ada 8 ayat pada surah ini. Termasuk dia kelompok Makiyah karena kan dia kan turunnya di Mekah, maka digolongkan surahnya Makiyah. Nah, surah ini berfokus pada penciptaan manusia, penghargaan dan kehukuman di kehidupan di akhirat. Nah, selanjutnya ada Bapak, dapat Bapak jelaskan, ini sumpahnya ini di surah At-Tin ini ada 3. Dan dalam sumpah Allah dan surah At-Tin ada itu Bukit Tin, gunung yang merujuk pada Bukit Sinai. Nah, di tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, yang kedua adalah sumpah Allah. Allah bersumpah demi tempat yang suci untuk menegaskan kebenaran yang akan disampaikannya. Yang ketiga adalah kota yang aman. Nah, kota yang aman merujuk pada kota Mekah yang dianggap selama ini tentunya kota yang aman dan makmur. Nah, anak Bapak, melalui surah ini ada beberapa sumpah Allah. Ada pertanyaan anak Bapak dengan yang Bapak sampaikan? Nah, baik. Kita lanjut ya. Iya, Pak. Lah, baik anak Bapak, penciptaan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang pertama adalah mukjizat penciptaannya gitu. Jadi manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna antara makhluk lain gitu. Akal dan potensi. Nah, kita kan manusia nih. Manusia anak kita. Iya, Pak. Iya, kita punya akal, ya kan? Kita punya potensi. Jadi nak Bapak, kalau kita manusia pun punya akal dan potensi yang dianugerahkan oleh Allah, bahwasanya kita harus memanfaatkan intelektual secara fisik atau secara akal kita dipergunakan dengan baik. Yang kedua adalah siapa yang dapat membaca yang di bawah ini? Dengan kemampuannya, manusia memiliki derajat yang mulia di hadapan Allah, Pak. Saya hebat sekali. Yang berikutnya siapa yang bisa membacakan? Tanggung jawab. Saya, Pak. Oh, silahkan. Silahkan. Tanggung jawab. Namun, Ya. manusia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Sudah, Pak? Pintar sekali. Hebat. Luar biasa. Baik, nak, seterusnya ingin Bapak jelaskan ada 3 poin lagi. Yang berikutnya adalah penurunan tingkat manusia tadi. Nah, dari mana? Yang kedua adalah penurunan manusia itu ke tingkat yang rendahnya gitu. Jadi yang ketiga yang rendahnya adalah yang pertama dia kufur. Apa itu kufur? Manusia yang mengingkari Allah dan berbuat kejahatan. Nah, diturunkan di tingkat serendah-rendahnya. Nah, yang akan jatuh ke dalam kenistaan dan kehilangan derajat kemuliaan diberikan. Yang ketiga adalah azab di akhirat, itu sungguh jelas ya. Berikutnya adalah, nah Bapak, langsung saja ya. Bapak jelaskan. Pengecualiannya, ada pengecualiannya untuk beberapa orang, yakni orang yang beriman dan beramal soleh, yang beramal soleh. Nah, beriman, beramal soleh, dan itulah tempat-tempatnya adalah di neraka nanti, atau di neraka terhindar dari api neraka dan kekal abadi, karena dia akan mendapat pahala yang abadi dan terhindar dari siksa di neraka. Nah, berikutnya adalah hari pembalasan. Nah, di sini ada pembalasan. Di mana hari pembalasan tersebut adalah pembalasannya di mana akan tiba suatu saat nanti hakim yang seluruh umat manusia ini atas pertanggungjawabannya oleh manusia ini akan dihakimi oleh Allah. Yang kedua adalah keadilan ilahi. Allah akan memberikan ganjaran yang adil sesuai dengan iman dan amal perbuatan kita selama di dunia. Berikut adalah kebangkitan di akhirat. Bangkit dari kubur untuk bertanggungjawabkan seluruh ketindakannya.
Lah baik, nah Pak, seterusnya adalah, nah tugas kelompok. Nah untuk kelompok itu Bapak bagi ya 5 orang. Nah di mana 4 sampai 5 orang tersebut nanti silahkan tentukan siapa ketua kelompoknya. Nah silahkan. Ya, sudah ditentukan ketuanya. Ya, Bapak Pak. harapkan 3 kelompok saja ya dalam satu satuan kelompoknya. Jadi nak Bapak silahkan ini. Nah, ketua kelompok itu mendapatkan nomor urut tentu 1 ya, sudah tentu dapat nomor urut 1. Yang kedua adalah tiap-tiap kelompok ini mendapatkan nanti soal dari Bapak. Nah, ini Bapak berikan kotas buramnya dulu. Nah, sudah Bapak bagi ya kertas buramnya. Dan Ya, Ananda, Pak. Udah dapat. nah dan Ananda seterusnya adalah setiap kelompok itu mendapatkan itu nomor 1 itu dikerjakan sendiri oleh ketua. Yang mendapatkan nanti seterusnya adalah anak Bapak yang mendapatkan nomor urut. Silahkan tulis namanya di atas kertasnya di sebelah kiri pojok atas. Nah, silakan di situ nomor 1 itu ketua, nomor 2 itu anggotanya yang ber5 orang atau bisa lebih menyelesaikan. Nah, dicari, silakan anak-anak Bapak cari ya untuk penyelesaian untuk tugas ini. Nah, silakan bekerja. Sudah Bapak berikan bukunya, buku paket dan buku-buku yang perlu Ananda untuk mencari referensi. Nah, setiap anggota kelompok itu mendapatkan tugas masing-masing ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, baik. Nah, Ananda, sebelum menempelkan kertas posnya tersebut, tolong buat di atasnya pesan pokok atin gitu. Silakan di atas kertas buram yang Bapak berikan dan setiap kelompok itu mendapatkan kertas post-it. Setiap anggota itu kelompok dapat menuliskan nomor urut di pojok paling kiri atas sudah. Nah, yang kedua adalah, setiap kelompok tolong dikoreksi punya temanya yang memiliki jawaban tersendiri tadi. Silakan berdiskusi, satukan jawaban Ananda dengan berbagai aspek nanti Ananda dapatkan. Silakan gabungkan. Itu kan dapat nomor 1 itu ketua tadi, yang kedua itu ada anggota kelompok, yang ketiga ada anggota kelompok dan seterusnya. Silakan Ananda satukan. Kalau sudah, silakan anak Bapak berikan satu tugas lagi, yakni memasukkan peta konsep. Nih, sudah Bapak berikan lembar kerja untuk Ananda. Silakan Ananda nanti buat aktivitas kelompoknya, buat nama, kelas, dan petunjuknya adalah nampak di situ kan. Nah, buatlah peta konsep yang Bapak berikan ini dengan contoh 1, atin, itu artinya. Yang kedua adalah surahnya, yang ke dalam Quran surah berapa. Yang ketiga adalah turunnya di mana gitu. Yang ketiga adalah pesan pokok surah At-Tin ini kan Bapak buatkan 3. Nah, Ananda buatkan pesan 1 sampai 3 di kolom pertama. Nah, pesan pokok 4 sampai 6 di kedua. Yang pesan pokok yang ketiga ayat 7 sampai 8 di yang 3. Silakan. Nih Bapak berikan. Kasih, Pak. Sip, Pak. Oke. Sama. Silakan berkelompok membuat peta konsepnya. Ya, berarti sudah dikatakan selesai semuanya ya. Baik, nah Bapak, selanjutnya kita akan memaparkan hasil diskusi kita, mempresentasikan aktivitas kita berkelompok. Jadi anak Bapak, kita spin. Nah, kita spin barang siapa yang ditunjuk nanti harus tampil. Nah, kita coba ya. Dan apa Pak?
Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kelompok 3. Ya. Silakan salah seorang dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya Ada Pak kelompok dari 3? kelompok Oke, 3. silakan Kulaili, silakan. Baik, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, atin. Atin artinya buah tin. Kemudian Ya, surah ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya pesan pokok suratnya ayat 1 sampai 3 itu menceritakan tentang buah tin, buah zaitun yang banyak manfaatnya dan kota Mekah yang aman. Siapa saja oke. yang masuk kota Mekah pasti merasa nyaman. Kemudian untuk ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5 itu mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya ayat selanjutnya yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Kemudian akan adanya hari pembalasan. Kemudian Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan Pak. Pintar sekali. Yuk kita tepuk santiang dulu untuk kelompok 3. Nah, tepuk santiangnya bisa? Nah, coba tepuk santiang. Ampu kanan, Kanan, ampu ampu kiri, kiri, duo duo ampu, ampu, santiang. Tiang. Nah, pintar. Lalu siapa yang dapat menyimpulkan apa pelajaran kita pada hari ini? Silakan, satu orang saja ya. Udah kelihatan apa, Pak? ada Sudah Pak. Pak. Siapa yang mau? Coba tunjuk tangannya. Saya Pak. Ya Pak. Boleh. Silakan. Kesimpulan dan hikmah yang pertama, pentingnya iman dan amal soleh. Surat At-Tin menekankan bahwa iman dan amal soleh adalah kunci keselamatan di akhirat. Yang kedua, Bagus. takdir dan tanggung jawab. Manusia harus memahami bahwa dirinya diciptakan dalam bentuk terbaik, namun juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, renungan dan implementasi. Pesan surah ini mengajak kita untuk senantiasa merenungkan dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Pak. Bagus, pintar sekali. Itulah kesimpulan atau hikmah dari pesan pokok surah At-Tin yang kita pelajari hari ini. Nah, seterusnya anak Bapak, untuk terakhir, Bapak sudah bagikan link quizzes melalui HTTP ini. Nanti Bapak bagikan ke kamu. Silakan nanti kamu kerjakan di rumah ya. Di rumah supaya nanti kamu bertambah ya. Nah, ini sila Bapak akan sebarkan ke WA-nya nanti. Silakan Ananda kerjakan ya di rumah quizisnya. Baik. Baik, itu saja anak Bapak untuk pertemuan kali ini. Silahkan kita persiapkan semuanya
bersihkan segala sesuatu setelah kita belajar. Kita akhiri hari ini dengan membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak Bapak, sebelum kita akhiri, Bapak sudahi dengan doa kalau ada yang salah atau kesalahan, kesilapan dari perbuatan Bapak atau kegiatan Bapak, Bapak mohon maaf setulus hati. Jadi Bapak tutup hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.